Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani dan akhwati, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wahdahu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyraful anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik, pengatur, penguasa dan pemberi segala nikmat, anugerah dan karunia yang ada apapun bentuknya. Di antara karunia dan anugerah Allah Tabaraka wa ta'ala yang amat berharga adalah nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat kekuatan, kesehatan, kemudahan serta bimbingan agar kita dapat melakukan amal ketaatan. Ini adalah nikmat yang Allah Tabaraka wa ta'ala khususkan bagi mereka orang-orang yang Allah Tabaraka wa ta'ala cintai, yakni orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, pada senja hari yang berbahagia ini, setelah kita dapat menunaikan fardu maghrib, Allah Tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk berkumpul bersama, tetap berada di dalam salah satu rumahnya untuk mempelajari ilmu agama, saling nasihat menasihati dan ingat mengingatkan sesama kita. Hari ini, hari Senin, kita masuk pada tanggal 9 dari bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran dan pembahasan kita dari faedah-faedah yang kita kutip yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, kita akan mengulang secara ringkas pelajaran yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan kita sebelumnya. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para musyahidin dan musyahidat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam pertemuan perdana, kita telah mengutip sebuah faedah yang beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebutkan di dalam kitabnya ini, yaitu 3 perkara yang merupakan sumber
munculnya maksiat dan dosa. Ada 3 perkara yang menjadi poros ataupun sumber dari setiap maksiat dan dosa. Mengetahui 3 perkara ini, kaum muslimin dan kaum muslimat akan menjadi sebab bagi kita atau pedoman bagi kita untuk menjauhi dan meninggalkan maksiat apapun bentuknya. Jadi di antara bentuk keberhati-hatian kita atau kewaspadaan kita terhadap maksiat dan dosa, maka tidak dapat bagi kita melainkan harus mengetahui 3 perkara ini. Maksiat dan dosa apapun bentuknya muncul dari 3 perkara ini. Yang pertama, beliau rahimahullah katakan adalah al-kibr, kesombongan. Kesombongan itu adalah punca atau penyebab utama terjadinya maksiat dan dosa apapun bentuknya. Beliau mengatakan, bukankah kesombongan yang menyebabkan iblis laknatullah alaih berani menentang, menolak, membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengatakan usjudu li Adam, Allah katakan kepada para malaikat dan iblis berada di tengah-tengah para malaikat. Perintah itu juga mencakup dan tertuju kepadanya. Sujudlah kepada Adam. Namun karena keangkuhan, kepongahan dan kesombongan, iblis berani menentang perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia katakan, asjudu liman khalaqata tina. Apakah aku ini harus dan pantas untuk sujud kepada makhluk yang telah kau ciptakan dari tanah? Dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan iblis laknatullah alaih berani mendebat Allah di dalam perintahnya. Dengan kesombongan dia katakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kau suruh aku untuk sujud kepada Adam, aku lebih baik daripada Adam. Ya, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Dari sini kita dapat memetik pelajaran, kesombongan yang ada pada seorang hamba akan menutup pintu hatinya dan akan menutup akal sehatnya terhadap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang definisi kesombongan, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menanyakan, apa pendapat engkau wahai Rasulullah tentang seseorang yang mengenakan baju bagus, mengenakan terompa atau sendal baru, apakah itu tercatat sebagai sebuah kesombongan? Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Tidak terlarang kita memperbaiki penampilan kita, tapi bukan juga berarti kita fokus memperbaiki tampilan lahir kita lalu mengabaikan perhatian kita terhadap batin kita. Ini juga tercela. Artinya luar dalam kita perbaiki. Nah, kata Nabi itu bukan kesombongan. Kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran kemudian meremehkan manusia. Itu kesombongan. Maka ini perkara yang harus kita waspadai. Maksiat dan dosa penyebab munculnya adalah karena kesombongan. Ambil ibrah dan pelajaran bagaimana iblis terlaknat sepanjang masa, bagaimana iblis terusir dari surga, bagaimana iblis Allah Tabaraka wa Ta'ala jauhkan dia dari rahmatnya. Punca utamanya karena kesombongan. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat yang kita dapatkan di dalam Al-Quran mengatakan, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah Tabaraka wa Ta'ala enggak suka, enggak cinta kepada orang yang sombong. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
Allah itu tidak cinta, tidak suka kepada orang yang sombong dan suka pamer. Ya. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa ujub dan sombong itu kakak beradik. Hati-hati. Ya. Seseorang sebelum dia sombong biasanya akan bermula dari ujub yang timbul dalam dirinya. Ada rasa bangga, ya, ada rasa dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jadi bermula dari dia menganggap dirinya baik, dirinya mulia, dirinya sempurna, maka setelah itu orang lain akan direndahkan, disepelekan dan dihinakan olehnya. Jadi hendaknya kita berhati-hati. Ketika ujub mulai tumbuh dalam diri kita, segera singkirkan. Segera kita campakkan dari hati kita. Ya, meskipun Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, para musyahidin dan musyahidat, di hadapan kita banyak orang yang memuji atau menyebut kebaikan kita. Ketahuilah, pujian manusia itu adalah seperti anak panah yang dapat mematikan kita. Oleh karena itu jangan tertipu dan terpedaya dengan pujian manusia. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat yang tidak kita ragukan kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada dia luar biasa. Ya. Namun ketika dia mendapatkan pujian dari manusia, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau menghukumi aku atas ucapan mereka. Waj'alni khairam mimma yazunnun. Jadikan aku ya sebaik-baik yang mereka sangkakan. Waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampuni aku atas apa saja yang tidak mereka ketahui tentang diriku. Oleh karena itu, kalau kita perturutkan ujub tadi, terbawa kita kepada kesombongan. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber atau sebab munculnya maksiat dan dosa, beliau rahimahullah katakan adalah al-hirs. Al-hirs artinya adalah kerakusan atau ketamakan, ambisi yang berlebihan. Seseorang kalau sudah ambisius, ya, dia punya keinginan berlebihan yang tidak lagi ya dapat diarahkan, sehingga dia kepengen mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, ini akan membawa dia kepada menghalalkan segala cara, meskipun harus merampas hak orang lain, meskipun harus menyikut ya, menjelek-jelekkan atau ya menjatuhkan saudaranya. Ini akibat daripada kerakusan dan ketamakan. Nah, di poin ini Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, lihatlah bagaimana ketergelinciran bapak manusia Adam alaihissalam ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah berfirman mengatakan kepadanya, wa qulna wa idh qulna ya Adam, ingatlah tak kala kami mengatakan wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, kau dan istrimu wahai Adam menetaplah di dalam surga. Fakula minha haitsu syi'tuma, silakan makan di dalam surga itu apa saja yang kau inginkan, silakan kau nikmati. Tidak ada satupun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan. Mau itu buah-buahan, makanan, minuman, nikmatilah. Ya, kata Allah, silakan. Namun Allah mengingatkan, mewanti-wanti, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi pohon yang satu ini jangan didekati. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sangat tegas di dalam pernyataannya. Allah azza wa jalla mengatakan wala taqraba, jangan dekati.
apalagi kau mengkonsumsi buahnya, kau menikmati memakan buahnya. Mendekati saja, la taqraba, kata Allah, jangan lakukan, jangan dekati. Kemudian untuk tidak membingungkan atau agar Nabi Adam alaihi salam fokus terhadap larangan Allah tabaraka wa taala, peringatan Allah tabaraka wa taala, Allah tidak sebut nama pohonnya. Pokoknya hadhihi syajarah, pohon ini jangan dekati. Sudah, titik. Ya. Adapun ketika sebagian orang mengatakan itu adalah pohon khuldi, maka itu ya, penamaan itu datangnya bukan dari Allah tabaraka wa taala, namun dari iblis laknatullah alaih. Ya, jadi iblis dalam menjebak Nabi Adam, dia menamakan pohon itu dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi. Jadi salah satu trik iblis laknatullah alaih dan a'wanuhu, para pengikutnya, dalam menyesatkan umat manusia, mengelabui mereka dengan istilah-istilah dan penamaan-penamaan yang dipelesetkan. Makanya para ulama mengatakan al-ibratu laisatil ibratu bil asma. Kita itu tidak jadikan patokan dengan nama. Nama mungkin banyak, walakinnal ibrata bil haqaiq. Akan tetapi yang menjadi patokan bagi kita adalah hakikatnya. Ya, kalau hakikatnya adalah khamar titik, berarti hukumnya haram. Mau penamaannya apapun, ya maka dia hakikatnya adalah sesuatu yang diharamkan. Ketika hakikatnya adalah riba, ya udah haram. Mau dinamakan bunga, mau dinamakan ya apapun penamaannya, tetap hakikatnya kalau memang itu adalah riba, haram. Nah, ini dari masa ke masa iblis dan para ya penolongnya atau bala tentaranya memunculkan berbagai macam istilah dan penamaan untuk pengelabuan atau untuk menipu dan menyesatkan umat manusia. Dahulu kita mengenal seorang yang belajar ilmu hitam atau bekerja sama dengan jin, dukun. Lalu kemudian berganti zaman, bertukar lagi, sampai kemudian penamanya jadi orang pintar, orang yang punya indera keenam, kemudian ahli supranatural, kemudian belakangan lagi dinamakan dengan ya penamaan Arab. Ya, ini tabib. Tabib di dalam bahasa Arab artinya dokter gitu. Jadi dinamakan tabib, lebih keren, kayak ke Arab-Araban seperti itu. Tapi hakikatnya ketika kita lihat berobat, dia tidak tanya keluhan kita apa. Kita baru datang aja dia langsung tahu, nama Anda Ahmad kan? Itu dari mana tahunya coba. Lalu kemudian keluhan Anda seperti ini, ya. Lalu kemudian ketika kita selesai berobat, bukan resep, ya. Bukan resep obat yang diberikan, akan tetapi berbagai catatan. Anda cari ayam yang dominan warnanya, bulunya berwarna hitam, ya, kemudian beratnya sekian, kemudian nanti disembelih, jangan sebut nama Allah, dan seterusnya. Jadi ini bentuk penipuan dan pengelabuan. Makanya kembali kepada perkataan beliau rahimahullah, Nabi Adam alaihi salam itu tergelincir, tertipu dan terpedaya karena terbawa oleh ambisi yang ada di dalam dirinya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan banyak, yang Allah tabaraka wa ta'ala haramkan satu. Begitulah iblis dan bala tentaranya menipu dan menyesatkan umat manusia. Yang halal banyak Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya, dan itu juga belum semua dapat kita konsumsi, kita nikmati. Tetapi yang haram, yang sedikit ini selalu syaitan membawa kita untuk memperhatikannya. Perhatian kita selalu dipusatkan ke perkara-perkara yang haram. Maka senjata yang dia gunakan adalah membangkitkan ambisi, membangkitkan ghirah, membangkitkan hirs, kerakusan dan ketamakan yang ada di dalam diri kita, sampai kita terjerumus melakukan maksiat dan dosa. Pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam yang beliau rahimahullah sebutkan adalah diantaranya, ingatlah
bagaimana Bapak manusia tergelincir berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, walaupun itu sebagai bentuk pemulihan Allah kepada dia, pelajaran bagi kita semua bahwa berhati-hati dengan ambisi, ya, jangan terbawa oleh kerakusan dan ketamakan, karena ini menyebabkan kita terjerumus melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Yang ketiga, beliau rahimahullah katakan, penyebab maksiat dan dosa yang ketiga adalah al-hasad, iri dan dengki. Hati-hati ma'asyiral muslimin, iri dan dengki adalah seseorang menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Berbagai macam definisi dari para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahkan, ya, bukan hanya sekedar ada keinginan supaya hilang nikmat dari saudara kita, bukan hanya sebatas itu saja, ada kebencian, ketidaksukaan dalam diri kita, sempit nih dada kita atas nikmat yang didapatkan oleh saudara kita, itu berarti kita sudah terjangkiti oleh hasad. Jadi jangankan untuk menghilangkan nikmat orang lain, kebaikan yang didapatkan oleh orang lain, ketika kita tahu saudara kita dapat sebuah kebaikan dan kenikmatan, ada rasa nggak suka di dalam hati kita, ada rasa nggak senang, ada rasa sesak di dada kita, itu berarti kita telah terjangkiti oleh hasad. Nah, ini penyakit yang parah, ya. Nah, beliau rahimahullah mengatakan karena hasad inilah terjadi dosa pertama antara anak Adam, ya, antara anak Adam, di mana dia iri dan dengki kepada saudaranya dan tega menghabisi nyawa adiknya karena iri dan dengki. Jadi kalau tadi penyebab utama terjadi maksiat antara makhluk dengan khalik, dosa pertama yang terjadi antara makhluk dan khalik, dia adalah sombong. Siapa pelopornya? Pelaku utamanya iblis laknatullah alaih. Lalu apa dosa yang pertama terjadi antara makhluk dengan makhluk? Dia adalah hasad, iri dan dengki. Ya, ketika hati kita sudah sempit, ada ketidaksukaan di dalam dada, maka semua anggota tubuh akan ikut melakukan keburukan. Mata kita, lisan kita, begitu juga tangan, kaki dan semuanya. Maka beliau mengingatkan, berhati-hatilah. Ini 3 sumber maksiat. Yang pertama kesombongan, yang kedua kerakusan, yang ketiga hasad, iri dan dengki. Lalu kemudian beliau rahimahullah mengatakan, dari 3 perkara ini, yang pertama, dari kesombongan muncullah kekufuran. Jadi beliau ingin menegaskan lagi, hati-hati, sombong itu bukan hanya membuat kita larut di dalam maksiat, tapi juga akan membawa kita kepada perkara yang lebih dahsyat, yaitu kekufuran. Makanya di dalam Al-Quran kita lihat dalam banyak ayat Allah menjelaskan apa lagi yang diinginkan oleh manusia itu. Kami sudah utus para nabi, para rasul, kami telah turunkan kitab-kitab dari langit, penjelasan dan keterangan. Para rasul telah menyeru, mengajak mereka, tidak ada lagi yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah kecuali kesombongan yang ada di dalam dada. Maka tidak ada, ya, cara penyelesaiannya melainkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemurkaannya tabaraka wa taala kepada mereka. Coba, kesombongan kalian tuh bisa nggak menyelamatkan kalian dari azab Allah tabaraka wa taala? Jadi dari kesombongan muncul kekufuran. Yang kedua, dari, kata beliau rahimahullah, dari kerakusan dan ketamakan, maka muncullah berbagai macam bentuk kemaksiatan.
Ya, dari kerakusan muncullah berbagai macam bentuk kemaksiatan. Yang terakhir dari hasad, iri dan dengki, kata beliau rahimahullah, muncullah berbagai macam bentuk kezaliman dan perbuatan yang melampaui batas. Maka terkadang orang kalau sudah iri dan dengki, tidak berhasil merampas harta seseorang atau nikmat yang ada pada seseorang, atau berhasil mendapatkannya, dia tega untuk menghabisi nyawa saudaranya tersebut. Ini diambil sekarang satu kebaikannya, kalau dibiarkan dia hidup nanti datang lagi kebaikan yang lain, mending dihabisin sekalian. Padahal pada saudaranya tersebut, di belakang saudaranya tersebut ada istrinya, ada anak-anaknya, ada orang-orang di bawah tanggungan dia. Tapi begitulah hasad, iri dan dengki membutakan mata orang-orang yang mahsud, yang iri dan dengki. Orang yang iri dan dengki itu dibutakan mata hatinya, hilang akal sehatnya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, ini yang kita bahas dalam pertemuan perdana dan beberapa pertemuan setelahnya. Lalu kemudian kita telah masuk, dan ini belum selesai, belum tuntas, pada pembahasan berikutnya tentang faedah-faedah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid beberapa faedah, poin-poin penting berharga yang dapat dipetik dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Beliau rahimahullah mengatakan, poin pertama, iyyaka wal ma'asi, hendaknya engkau berhati-hati, wahai saudaraku, wahai saudariku, terhadap maksiat-maksiat. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa innaha adzallat izza usjudu wa akhrajat iqta'a uskun. Karena maksiat-maksiat itu telah menghinakan atau merendahkan kemuliaan perintah Allah, usjudu, sujudlah kalian. Ya, berarti di sini maksiat itu, kemaksiatan dan ketaatan itu nggak akan mungkin bergandengan. Yang ada dia akan saling bertabrakan. Kalau kita sudah sibuk dengan ketaatan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jauhkan kita dari kemaksiatan. Ketika kita sibuk dengan kemaksiatan, perhatikanlah, kita pasti akan malas, lalai dan lengah daripada ketaatan. Maka nggak bisa dipadukan seorang yang menghafal Al-Quran dan juga menghafal musik dan nyanyian, itu nggak akan bisa. Nggak bisa dipadukan. Makanya karena maksiat, akhirnya kemuliaan perintah Allah usjudu jadi hina, jadi rendah. Padahal itu perintah Allah. Kemudian kata beliau, dan juga mengeluarkan kemuliaan atau kenikmatan yang Allah berikan, uskun. Menetaplah engkau wahai Adam alaihissalam di dalam surga Allah. Namun karena maksiat, kenikmatan ini tercabut. Kebaikan ini kemudian apa? Dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, poin pertama ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, para musyahidin dan musyahidat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau rahimahullah mengingatkan kita akan bahayanya maksiat dan dosa. Beliau mewanti-wanti kita rahimahullah akan bahayanya maksiat dan dosa. Karena maksiat dan dosa itu merupakan sumber bencana dan petaka. Apapun bentuk musibah, bencana dan petaka, penyebab utamanya adalah maksiat dan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Keburukan, kemadaratan, kerusakan munculnya dari maksiat dan dosa.
Maksiat dan dosa itu akan mendatangkan efek dan dampak buruk pada individu, pada diri pelakunya, pada keluarganya, ya, rumah tangganya, ya, pada kehidupan bermasyarakatnya, ya, bahkan juga akan mendatangkan bencana dan petaka untuk alam semesta. Maka beliau mengatakan, iyyaka wal ma'asi, hati-hati engkau terhadap maksiat dan dosa. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan beberapa efek dan dampak buruk dari maksiat dan dosa. Mari kita dengarkan penjelasan beliau, dan ini kita nukilkan dari kitab beliau rahimahullah Ad-Da' wad Dawa. Beliau rahimahullah mengatakan, di antara efek dan dampak buruk maksiat dan dosa terhadap seseorang, yakni terhadap seorang hamba, terhadap hati dan badannya. Yang pertama, orang yang berbuat maksiat itu akan diharamkan baginya ilmu agama. Orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, akan terhalangi dia untuk mendapatkan ilmu agama. Keberkahan ilmu agama itu akan dijauhkan dari dia, karena memang nggak bisa dipadukan. Dan jalan untuk memahami ilmu agama adalah dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuntutan dari takwa adalah kerjakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, kemudian tinggalkan maksiat dan dosa karena takut akan murka dan siksaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat terpanjang di dalam Al-Quran, Bapak Ibu bisa buka di surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman, satu ayat. Di penghujung dari ayat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Apa yang dapat kita pahami di sini? Ketika kita campakkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ilmu agama pun akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kita. Timbul rasa malas untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Kemudian kalaupun kita dapat menghadiri majelis ilmu, kita mencampur adukkan amal kebaikan dengan keburukan, keberkahan ilmu agama itu akan dijauhkan dari kita, ya. Dia menghafal, ya alhamdulillah, ya, dia menghafal, cepat menghafalnya, tapi juga cepat hilangnya. Nah, berkahnya dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kalau cepat. Yang lebih parah itu, ya, menghafalnya itu lambat. Masuknya merangkak, keluarnya berlari. Nah, ini gawat, ya. Masuk merangkak, keluar berlari. Kemudian setelah itu buat maksiat, buat dosa lagi, ya, hilang. Ya, Allah hilangkan, Allah kikis habis keberkahan ilmu itu. Dan perlu kita ketahui, belajar ilmu agama bukan tentang banyaknya hafalan, bukan tentang banyaknya wawasan dan pengetahuan. La. Al-aslu fil ilmi khasyatullah, kata para ulama. Asal kita belajar ilmu agama itu adalah untuk menumbuhkan ketakwaan, rasa takut dalam diri kita kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita tidak bertakwa kepada Allah, ya ini hilang rasa takut kepada Allah tadi, apa? Hilang. Jadi walaupun banyak hafalan, banyak pengetahuan, wawasan, tetapi keberkahan ilmu itu dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat Al-Anfal ayat 29. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tuh bertakwa kepada Allah, berarti kalian kerjakan perintah Allah, kalian tinggalkan larangan Allah,
maka niscaya Allah akan berikan kepada kalian furqanan. Furqan di sini maknanya adalah ilmu yang dengannya kalian dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Takwa mengantarkan kalian untuk mendapatkan ilmu agama. Bukan hanya itu, Allah Azza wa Jalla katakan wa yukaffir ankum sayyiatikum. Bahkan Allah juga akan menggugurkan dosa dan kesalahan kalian. Jadi jadikan Bapak Ibu sebagai cambuk cemeti, penyemangat bagi kita belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu. Walaupun pembahasannya sudah berulang-ulang kali dipelajari, walaupun kitab itu sudah berkali-kali dibahas, walaupun judul dari daurah tabligh akbarnya ya kita udah tahu isinya pasti tentang ini nih Ustaz. Hadirlah di antara keberkahan majelis ilmu, keutamaan menghadiri majelis ilmu, para penuntut ilmu itu dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dalam kajian-kajian rutin Bapak Ibu. 40 menit, 45 menit antara maghrib ke isya, sabar-sabarlah dulu. Ya. Tidak tahan rasanya lapar Pak Ustadz, berarti kita majukan jam makan kita sebelum maghrib. Gitu cara mensiasatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini ketika seorang berbuat maksiat, berbuat dosa, sudah hilang. Dia akan dihalangi untuk belajar ilmu agama atau dijauhkan dari keberkahan ilmu agama. Yang kedua kata beliau rahimahullah, efek dan dampak buruk. Kenapa kita harus berhati-hati dari maksiat dan dosa? Ya. Yang kedua kata beliau, karena maksiat seseorang itu akan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Ini Bapak Ibu. Ya, kita dalam menjalani kehidupan, kita berikhtiar, berusaha, kita berbisnis, ya, membuka usaha, ya, bekerja, ingat, ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat maksiat, berbuat dosa, ini akan menjadi sebab dia akan diharamkan untuk mendapatkan rezeki. Ya, ketika rezeki kita terhambat, berkurang, berbagai bisnis dan usaha kita, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat mengalami kendala atau problema atau masalah misalnya, hendaknya kita evaluasi diri, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Ya, di sana mungkin ada maksiat dan dosa, ujian, teguran dari Allah. Mungkin selama ini kita ya terbawa oleh kesombongan atau kita larut di dalam kegembiraan atas kesuksesan kita, maka Allah ingatkan kita. Di sana juga ada unsur dari maksiat dan dosa. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, innal abda la yahrumur rizqa bidzambi yusibuh. Seseorang itu diharamkan untuk mendapatkan rezeki karena apa? Karena maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, efek dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh maksiat dan dosa, dan kita harus berhati-hati atau waspada darinya, adalah wahsyatun fil qalbi. Maksiat dan dosa itu Bapak Ibu menumbuhkan kegelisahan dan kegundahan di dalam hati. Kebahagiaan yang selama ini kita cari itu akan dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dalam hati kita. Karena apa? Ada maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Dari sini pahamlah kita, melakukan amal kebaikan maka kita akan dapat kebahagiaan. Melakukan amal kemaksiatan akan membuat kita berada di dalam kegundahan dan kegelisahan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah,
dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka tenang dan tentram. Kenapa? Karena mengingat Allah, karena beribadah kepada Allah. Maka ini menjadi PR besar bagi saya, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat kita semua. Kalau ya kita merasa tidak tenang, tidak tentram dalam melakukan ibadah kepada Allah, coba kita masing-masing periksa apa maksiat dan dosa yang telah kita lakukan sehingga nggak tenang. Harusnya tenang, Bapak Ibu, di rumah Allah, sebaik-baik tempat di permukaan bumi, beribadah. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, percayalah Bapak Ibu, itulah detik-detik terindah dalam hidup kita. Ya, ketika bertambah saldo dalam tabungan kita, ketika ya bertambah harta kita, aset kita, itu kebahagiaan semu, Bapak Ibu. Harta itu ujian buat kita. Apakah kita bisa bersyukur atau kita malah kufur? Tapi ibadah kepada Allah ini adalah detik-detik bahagia dalam hidup seorang hamba. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam itu kalau berpergian ya, berjalan, beliau ketika mendekati waktu salat, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami, rehatkan kami dengan salat. Karena sholat itu ternyata rehat, istirahat buat kita. Kita gara-gara dosa dan maksiat menganggap sholat itu sebagai beban yang berat. Sholat ke sholat, ikra juga tarif Pak Ustaz. Itu apa yang mau dikerjakan lagi kalau apa? Kalau tidak sholat, kalau tidak ibadah. Tapi kita merasa berat. Itu kenapa perasaan itu timbul? Karena dosa dan maksiat. Ya, Nabi SAW yang mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Dijadikan pada diriku, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, kecintaan kepada dunia kalian. Pada apa? Pada at-tib. Tib di sini maknanya adalah parfum, sesuatu yang harum. Nabi SAW itu suka dengan sesuatu yang wangi, bersih. Ya. Kemudian wan nisa, termasuk tip di sini perkara-perkara yang mereka. Kemudian wan nisa, wanita, kata Nabi. Tapi ini nggak penting. Kalaupun aku senang, aku suka, yang lebih utama bagiku, apa kata beliau alaihi salatu wasallam dalam lanjutan hadisnya, wa ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Tetapi penyejuk pandanganku, penenang dan penentram bagi jiwaku, bagi hatiku, itu adalah dengan mengerjakan sholat. Jadi sholat itu yang lebih apa? Menenangkan buat beliau. Makanya Bapak Ibu, menjadi tolak ukur bagi kita. Kalau ibadah yang kita kerjakan membuat kita gusar, membuat kita gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, coba periksa. Ya, ini kenapa ya sholat saya kok nggak tenang? Permasalahannya Bapak Ibu, bukan suara imam yang tidak merdu. Jangan bawa-bawa, jangan salahkan imam. Imam bacaannya mantap loh, bacaan awak Pak Ustaz. Kita tuh yang nggak tenang, gara-gara dosa kita itu, gara-gara maksiat kita nggak tenang. Ya, imam terlalu panjang mana bacaannya? Nggak panjang, cuman 2-3 ayat aja dia baca gitu. Ya, cuman bacaannya agak sedikit pelan gitu kan. Bukan permasalahan imam. Tapi kita yang tidak, gara-gara dosa dan maksiat kita nggak menikmati sholat kita. Begitu juga ya, ketika kita duduk baca Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran, kenapa nggak tenang, nggak tentram, nggak nyaman? Padahal Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Dan Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati? Nah, di sini dapat kita lihat, berarti ketika kita melakukan maksiat, kita telah membawa diri kita kepada kegelisahan, kegundahan, ketidaktentraman. Ya, kita selalu merasa dicurigai oleh istri kita, anak kita, ya, oleh manusia. Kenapa itu timbul Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat? Karena maksiat dan dosa. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, di antara efek dan dampak buruk dari maksiat dan dosa adalah
maksiat itu membuat ketidakharmonisan ya dalam muamalah seorang hamba dengan keluarga atau dengan manusia. Enggak harmonis Bapak Ibu. Enggak baik hubungan dia dengan keluarga. Ya, berantem aja suami istri ini. Anak-anak melawan, membangkang, durhaka kepada dia. Ya, orang tua tidak mencintai dia. Hubungan dia dengan teman, dengan kawan-kawannya pun enggak baik. Konslet. Enggak ada yang baik Bapak Ibu. Berantem sini, musuh sana. Ya. Nah, ini terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena maksiat dan dosa. Makanya orang-orang soleh sebelum kita, saking pekanya mereka Bapak Ibu, saking mereka itu sangat memperhatikan kondisi dan keadaan diri mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, demi Allah, ketika aku melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, maka aku melihat perubahan tindak tanduk perilaku pada istriku dan hewan tungganganku. Jadi bapak-bapak ya, khususnya nih kita para suami Pak, kalau pulang ke rumah lalu mendapati perubahan perilaku pada istri kita, jangan bapak-bapak terbawa oleh emosi atau ya terbawa oleh kecurigaan. Ndak sayang jawab Pak Ustadz. Jangan terburu-buru bapak-bapak, para suami ya. Ketika kita melihat istri kita dingin aja ya, kita dah mengatakan apa? Deh, hujan labek di luar tadi dek ya, Iko sudah mandi ya. Kalau mandi abang lah mandi tadi, kalau mandi balik aku harus pakai air angin mandinya aku supaya nak masuk angin. Kita mengisyaratkan agar dia apa ya, mungkin manaskan air untuk kita, atau setelah mandi dia buatkan air hangat buat kita. Ternyata dia katakan apa? Bang ambil aja lah periuk surang di belakang bang, masak aja bang ya, tuh di dispenser ada aja nggak bang ya. Begitu kata dia. Ini bapak-bapak para suami hendaknya apa? Melihat lagi apa maksiat dan dosa yang kita lakukan. Nggak ada Pak Ustaz, saya dari masjid Ubay bin Ka'ab memang alatul langsung pulang ke rumah, tapi yang di jalan tadi dia Pak, ayo ado nampak anak gadis Pak Ustaz gitu kan. Bisa jadi gara-gara itu. Bisa jadi gara-gara itu Pak. Ya. Atau bapak-bapak sekaligus ibu-ibu juga, terkadang efek dan dampak dari maksiat dan dosa itu enggak langsung. Bisa jadi 2-3 hari setelah kita berbuat maksiat itu baru datang efek dan dampak buruknya. Nah, lalu kalau begitu apakah kita kemudian uring-uringan, marah, kita perturutkan emosi kita, ya, kita kemudian membabi buta menangani istri kita Pak, ya, melukainya? Tidak. Ya, evaluasi diri, lihat maksiat dan dosa yang kita perbuat. Kalaupun memang itu benar terjadi Bapak Ibu, maka kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah ingatkan kita di dunia. Kalau peringatan itu Allah ulur dan tangguhkan, lalu kemudian datang peringatannya di akhirat, kita mau ngapain Bapak Ibu? Ya, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi ini tidak berlaku pada bapak-bapak saja, ibu-ibu juga Bu. Kalau ibu-ibu udah tegur bapak, sudah senyum Ustaz, ternyata apa? Dia cemberut aja, ya bisa jadi ada dosa dan maksiat ya yang telah dilakukan oleh para ummahat, ibu-ibu, para zaujat, para istri di rumah. Ya, dengan siapa tadi Facebookannya, dengan siapa tadi berbalas WA-nya. Nah, ini perlu kita waspada. Itu ada yang ketawa ibu-ibu. Ya. Nah, jadi memang kalau kita kajian Bapak Ibu tentang ini memang ya kesebut ya, kita mengingatkan diri kita dan Bapak Ibu semua ya, memang kita bergelimang dengan hal-hal seperti ini, maksiat dan dosa. Ya, mohon maaf kalau ada yang mengatakan apa, Ustaz sabuk sadonyo ya, besok nak mengaji waledo gitu kan. Ya memang begitulah Bapak Ibu. Kalau memang itu terasa berarti ada secercah kebaikan dalam diri kita. Nasihat itu mengena gitu Bapak Ibu. Bukan untuk Bapak Ibu saja, untuk saya pribadi juga. Jadi bersama. Makanya Bapak Ibu, kalau terjadi perubahan seperti itu, anak melawan durhaka kepada kita, jangan kita kemudian serta-merta menyalahkan apa? Anak. Nggak untuk ikuang dilayan dona. Nah, bukan gitu. Tapi kita juga lihat apa? Maksiat kita membuat anak keras kepala. Jadi sampai seperti itu mereka para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Kemudian yang terakhir, perkataan beliau kita sebutkan dalam pertemuan ini,
Kata beliau, dan ini penting Bapak Ibu, karena kita akan selalu mengalami ini dalam kehidupan. Kata beliau, di antara efek dan dampak buruk dari maksiat dan dosa adalah taksiru umurihi alaih. Segala urusan dan perkara yang dikerjakan oleh pelaku maksiat akan menjadi sulit dan rumit. Wa na'udzubillah min dzalik. Gara-gara maksiat urusan kita jadi sulit dan rumit. Usaha bangkrut gitu Bapak Ibu. Kemudian apapun rencana kita jadi gagal. Ya, apapun usaha yang kita lakukan berakhir dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu karena maksiat dan dosa. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjuki dia, Allah berikan solusi dan jalan keluar bagi dia. Jadi kalau memang sulit, Allah tunjuki solusi, akhirnya jadi mudah. Tapi ketika dia tanggalkan ketakwaan kepada Allah, Allah biarkan dia dalam kesulitan itu, berputar-putar di dalam problema dan permasalahan itu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat yang sama, surat At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu jadikan segala urusannya mudah. Ini Bapak Ibu beberapa efek dan dampak buruk dari maksiat dan dosa yang seharusnya kita berhati-hati dan waspada darinya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada setiap kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdina wa saddidna. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat untuk segala perhatian dan kebaikan. Semoga Allah membalasi Bapak Ibu semua dengan sebaik-baik pahala dan ganjaran, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi Bapak Ibu semua dalam setiap perkara dan urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.